Gue nggak nyangka sekarang tuningan IM 100 ribuan itu udah bagus banget, termasuk yang gue pegang kali ini. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Tin Hi-Fi C0, dimana harganya sendiri sekitar 170 ribuan, nggak nyampe 200 ribu ya. Dan buat gue tuningannya udah sangat mantap. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Kuping Sensi yang udah kirimin demo unit ini ke gue untuk di review. Dan kalau kalian tertarik membelinya sendiri, gue kasih link di description di bawah untuk link ke Tokopedia-nya. Dan seperti biasa, gue akan breakdown aja review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu Kuping Sensi, yuk gue kenalin dulu. Ini adalah salah satu toko online di Indonesia yang sudah menyediakan berbagai kebutuhan audiophile, terutama mulai dari IM dan juga perlengkapannya seperti kabel dan juga ear tips, ditambah dengan DAC dongle, kemudian DAP, DAC desktop. Kalian ingin cari semuanya sudah lengkap, cek aja di link Tokopedia yang gue kasih di bawah, dan tentunya bergaransi. Buat gue build quality-nya sendiri sebenarnya cukup standar di harga 100 ribuan. Bahannya sedikit pakai aluminium ringan di bagian housing sini. Yang cukup menarik adalah vent hole yang cukup besar di bagian belakang ini, dan berasa ini memberikan sensasi sedikit airy, tapi juga sedikit ada bocor suara dari sini. Lalu kemudian bagian depannya, bagian nozzle-nya sini, ini semua bagian plastik yang agak tebal. Nozzle-nya sendiri memang agak besar. Kemudian untuk konektornya sendiri menggunakan dual pin konektor seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian punya kabel yang mungkin straight down lurus, ini bisa jadi IM yang straight down aja, nggak perlu melingkar over ear seperti ini, ataupun tinggal ya kalian kupas sendirilah ear gate-nya ini kalau berani. Lalu untuk kabelnya sendiri, gue ngerasa ini kabel yang lentur, kecil, tapi agak mudah tangle. Jadi mungkin hati-hati aja ketika kalian masa penyimpanan ataupun digulungnya lagi. Jacknya juga simple seperti ini. Untuk fittingnya mungkin agak aneh karena dia bullet type, kayak bentuknya peluru begitu, selongsong silinder. Tapi dikasih kabel yang ada ear gate-nya over ear, jadi pakainya ya kayak gini. Yang buat gue pribadi ini cukup nyaman, tapi memang harus precaution aja untuk teman-teman mungkin yang kupingnya kecil banget. Ini IM-nya agak panjang, jadi bisa mungkin kena area sininya. Kalau gue sih nyaris kena, tapi selain itu gue ngerasa ini sangat nyaman dan gue bisa pakai berjam-jam tanpa ada komplain ataupun sakit di telinga gue. Mengenai frequency response-nya sendiri, IM ini juga menarik karena di harga sendiri punya tonalitas yang cukup mendekati IF Neutral 2023, bisa dibilang cukup netral, cuman memang ada sedikit elevasi tambahan di area sub bass sedikit, dan juga ada di area lower treble sedikit dan upper treble sekitar 15 kHz. Jadi ya memang IM ini bisa dikategorikan sedikit sekali V-shape, nyaris V-shape sedikit, tapi lumayan mendekati netral, tonal balance yang sangat baik. Ditambah cuman mungkin sedikit bright dengan adanya tambahan energi di lower treble dan upper treble itu. Tapi very well tuned, bisa dibilang bahkan untuk harga 100 ribuan ini salah satu yang, atau bahkan mungkin yang terbaik yang gue pernah coba. Nah, untuk bassnya sendiri gue ngerasa IM ini punya bass yang bisa kasih gebukan cukup dalam, tapi ini bukanlah IM yang punya bass tebel dan menggebu-gebu. Jadi mungkin kalau kalian yang ngerasa bass head mungkin menjauh aja dari sini, karena dia bukan tipe yang menggebu-gebu banget, enggak, tapi dia bisa kasih suara yang cukup dalam. Jadi bukan cepeng gitu, tapi cedek cedek, tapi apa fokusnya itu cukup bisa dalam. Dan jelas nggak bleber dan clean sama sekali, tidak bleber ke mid range. Dia akan terus memberikan cedekan yang pas tadi buat gue. Kalau gue pribadi kan bukan bass head, gue ngerasa gue dengerin EDM pun tetap bisa dapat asiknya, gue dengerin pop juga tetap dapat asiknya, dengerin akustik nggak pernah melebar ke mid range atau kemana-mana. Jadi very well tuned, clean kind of bass. Nah, untuk area mid range gue ngerasa IM-nya juga punya balancing tonal yang sangat bagus. Gue nggak ngerasa ada vokal yang terlalu maju atau terlalu mundur. Cuman memang kalau misalnya dibilang spektrum suara sebut lain dari netral, ini masih sedikit agak tipis karena memang masih ada sedikit sensasi lower treble yang lebih maju. Jadi terutama di vokal cewek, kalau misalnya ada dia nada-nada tinggi banget, itu masih sedikit lebih maju, dan memang agak gue ngomong agak ya, bukan banyak, itu masih vokal cowok kayak Josh Groban gitu, gue masih ngerasa sedikit kurang berbody. Tapi overall gue nggak ngerasa ada vokal yang terlalu mundur, terlalu maju. Dan di harga segini gue sama sekali nggak ada protes. Really well balanced, gue dengerin vokal apa aja, gue nggak terlalu bisa protes. Gue tetap enjoy karena clarity-nya tetap dapet. Lalu kalau misalnya nafasnya, sensasi suara tetap dapet, tekstur vokal cewek waktu teriaknya tetap dapet tanpa bikin kuping gue sakit. Jadi ya gampang, very well tuned.
Nah, untuk area treble juga, sekali lagi, ini smooth dan sedikit ada airiness-nya. Jadi kalau misalnya gue dengerin violin atau flute gitu, gue ngerasa masih ada suara yang bisa lepas, tinggi, tanpa kasar dan tanpa nyakitin telinga gue. Dan buat gue, itu mungkin juga ada hubungan dengan vent hole di belakangnya yang bisa bikin sensasi open. Jadi nggak cuman airy, tapi ada sensasi sedikit open untuk instrumental tertentu yang gue sebutin tadi. Tapi overall, ya simply gue bisa bilang, ini bagus banget. Gue dengerin flute, gue dengerin violin, gue dengerin piano, itu gue nggak ada ngerasa ada yang congested atau gimana-gimana. Sekali lagi, well tuned. Dan gue nggak nyangka teknikal juga nggak buruk-buruk amat. Sebutlah kita harga 200 ribuan aja. Ini ya salah satu yang paling bening malah yang gue pernah coba. Selain tuningnya yang bagus tadi, tapi dia juga punya sensasi head stage atau sound stage lah, terserah lu ngomongnya apa. Sensasi luasnya, stage-nya itu cukup kerasa lebar kanan kiri. Tapi memang mungkin belum terlalu 3 dimensi. Kalau misalnya dengerin lagu-lagu yang orkestra, lagu-lagu yang megah banget, ini nggak terlalu bisa kasih sensasi imaging yang bulat gitu seperti bola, lebih ke melebar kanan kiri. Tapi selain itu gue ngerasa level resolusi dan detailnya sudah oke banget. Dan bahkan kalau kita ngomong pesaing, kita ngomong kompetitor di harga sekitar 170-180 ribuan, gue cuman kepikiran satu, KZ Linlong, di mana harganya juga ya sekitar seginian, tapi KZ Linlong itu punya build quality yang kerasa lebih jelek dengan overall cable-nya terutama yang belum detachable, ditambah lagi dengan gue punya masalah dengan dynamic driver flex yang gue rasakan dari si KZ Linlong. Well, tonalnya gue tetap ngomong KZ Linlong bagus, dia bisa dibilang neutral to warm dengan sub bass boost yang lebih tinggi lagi, lebih asik lagi kalau misalnya mungkin EDM suka ke sana. Tapi kejelasan nada dari vocal to treble-nya, bersihnya suara, resolusi, dan kemudian dengan overall build quality dan juga kabelnya yang sudah lebih detachable, ya gue nggak bohong, kalau buat gue jelas ini sudah pilihan yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, dibandingkan lagi dengan salah satu jagoan gue untuk suara harga 250-300 ribuan KZ DeFi Switch yang gue bisa kategorikan paling netral ya, di harga 300 ribu ke bawah ya. Ini juga yang gue ngerasa hebat ya, ini kan harganya lumayan beda jauh, ini 170 ribu, ini 300 ribu atau 290 ribu lah. Perbedaannya lumayan, tapi kalau misalnya gue udah coba Tin Hi-Fi Channel, gue ke KZ DeFi, gue nggak ngerasa ada perubahan yang jauh-jauh banget seharga, kita ngomong worthiness harga. Bahkan bisa dibilang kalau lu mau loncat, lu bahkan dari harga 170 ribuan, itu bisa mendingan loncat ke harga 500, 600, 700 ribuan untuk mendapatkan sensasi technical yang lebih wah. Tapi jadi in the end, apakah gue bisa bilang worth untuk Tin Hi-Fi Channel? Gue bisa bilang worth banget. Karena harganya yang bisa dibilang murah, ditambah dengan sudah detachable cable, lalu tuningannya yang rapih, balance dari ujung sampai ujung. Gue nggak ngerasa ada frekuensi yang hilang secara banget gimana-gimana. Lalu komponen teknikalnya, beningnya juga masih dapat dibandingin sama yang 200-300 ribuan. Gue nggak ngerasa dia ketinggalan banyak. Bahkan kalau misalnya lu suka tuningannya ini, mungkin di 200-300 ribuan juga lu nggak terlalu dapetin yang lain. Jadi overall gue nggak ngerasa ada yang sensasi ada kelemahan glaring weakness gitu. Nggak ada kelemahan di sini yang bikin dia jadi bisa dibilang jelek di harganya. Mungkin cuman gue ngomong aja kalau misalnya udah ngerasain ayam kayak Moontrop Chu 2 ataupun KZ DeFi yang buat gue mungkin paling gue suka ya di harga 200-300 ribuan, itu mungkin masih memang kerasa sedikit lebih drivernya itu. Gue ngerasa kualitas drivernya masih sedikit lebih baik, kita ngomongin timbre lebih sedikit natural. Cuman kalau kita ngomong udah overall gitu, gue nggak ngerasa ada yang beda jauh dari Tin Hi-Fi Channel ini. Jadi yes, lu punya budget 200 ribuan, lu pingin IM yang cukup murah, suaranya udah bagus, bening, sekali lagi bukan untuk yang bass head-nya, tapi overall udah bening, balance. Ini, go ahead, buy it. Jadi thank you for watching, see you next time, bye-bye.